Kemajuan era digital menumbuhkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya sistem belanja online, masyarakat dapat dengan mudah melakukan transaksi jual beli. Namun tahukah Anda, banyak dari para pelapak yang ada di toko online justru dengan tega menipu pembelinya demi meraup keuntungan. Bagaimana aksi dari para pelapak gadungan ini? Simak hanya di Target. Saya sih sering belanja online ya mas. Karena lebih simpel aja menurut saya. Terus kalau misalkan ke toko itu lebih kayak milih dulu, atau kalau nggak jadi beli kan nggak enak sama penjualnya. Kalau di online kan kita bisa nge-scroll terserah kita sampai yang sesuai gitu loh. Ketipu sih, dulu pernah beli makanan gitu sama teman-teman, terus kayak ternyata nggak kirim, nggak nyampe gitu, padahal kita udah transfer gitu. Tren jual beli online di Indonesia meningkat pesat. Kemudahan menawarkan barang dan memilih barang yang diminati, serta pembayaran yang cepat menjadikan belanja dengan sistem online sangat diminati masyarakat. Indonesia pun disebut sebagai salah satu negara dengan jumlah transaksi online yang tinggi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang makin canggih, kejahatan pun muncul. Penipuan berkedok toko online. Awal-awal kita tahunya bahwasanya penipuan atau cybercrime itu ada di sisi dunia perbankan ataupun kasus-kasus yang lain. Tapi kalau sekarang kan sudah ada banyak komoditas yang banyak bermunculan seperti belanja online, transportasi dan sebagainya. Nah, untuk masalah belanja online sendiri, untuk masalah penipuan istilahnya penipuan belanja online, kami telusur dari data ada sekitar 11% dari data pengaduan belanja online yang sekitar 101 dari 642 pengaduan. Kalau untuk dari tahun ke tahun sebenarnya kalau peningkatan sudah pasti terjadi. Karena kenapa? Karena belanja online pengaduannya setiap tahun itu meningkat. Tingginya angka pengaduan korban penipuan jual beli online membuktikan bahwa pelapak gadungan bebas beroperasi. Dalam melakukan aksi jahatnya, mereka tak hanya menggunakan toko online resmi, tetapi juga memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Untuk masalah penipuan sendiri kami lihat dari data tersebut adalah rata-rata adalah yang nilai-nilainya yang cukup tinggi gitu kan, seperti itu. Tapi kalau untuk masalah fashion, baju seperti tas, sepatu itu resiko untuk tertipunya masih agak minim. Kalau untuk resiko spesifiknya, detailnya tidak sesuai, cacat produk itu memang ada. Tapi kalau untuk masalah unsur penipuannya itu menurut dari data agak kurang. Karena yang lebih banyak unsur penipuannya adalah seperti beli PS, beli TV, beli alat musik, kemudian beli HP dan sebagainya yang nilainya cukup tinggi kan. Kebanyakan adalah penjual-penjual yang berdasarkan individu dan juga berdasarkan istilahnya media sosial seperti itu. Baik itu lewat Google, Blogspot, media Instagram maupun Facebook seperti itu. Asep Saifuddin, seorang pemilik toko sepatu di Kelurahan Beji Depok, pernah menjadi korban penipuan salah satu pelapak gadungan. Saat itu, Asep baru pertama kali belanja melalui toko online. Tertarik dengan penawaran si pelapak, Asep membeli sepatu untuk keperluan tokonya dalam jumlah cukup banyak. Saya tes coba satu, oke saya order, nyampailah 2 hari, karena kan pengiriman dari Bekasi sampai Depok 2 hari, udah lah akhirnya dia nawarin barang buat buka PO, pre-order, versi otentik, original gitu. Akhirnya oke lah saya buka PO, saya ambil sekitar 16 pasang. Rasanya itu pas dia nawarin barang, ada nih mas barangnya. Oh ya udah, saya transfer. Itu emang agak ragu, nggak tahu kenapa, agak ragu ya. Ya udahlah saya transfer 8 juta dulu pertama, 8 juta. Mas, sisanya ntar malam ya, saya bilang gitu. Ya mas, jangan transfer lagi mas. Ini barangnya katanya kosong, gitu. Loh, kok bisa? Jeda beberapa menit dibilang, oh ada mas barangnya nih, gitu. Tapi harus transfer full, kata dia gitu. Oh ya udah, saya transfer tuh full, akhirnya 23 juta. Ternyata sampai sekarang nggak datang barangnya, ya udahlah.
Asep hanyalah salah satu contoh korban penipuan dalam jual beli online. Masih banyak pelaku jual beli online yang mengalami hal sama. Sayangnya, tak semua korban penipuan dalam jual beli online mengadukan kasus yang menimpa mereka. Kalau untuk masalah penipuan, kebanyakan konsumen juga ada yang sadar, ada yang tidak. Sehingga mereka anggap barangnya belum sampai saja, kan seperti itu. Itu satu. Yang kedua, ada yang memang dia sebagai korban penipuan, tapi mereka bingung lapor kemana. Padahal seharusnya dalam Undang-Undang ITE, apabila ada suatu informasi yang menyesatkan ataupun penjualan bohong dalam transaksi elektronik, mereka berhak melaporkan ke polisi dalam sesuai pasal 28 ayat 1. Ancamannya hingga 6 tahun dan istilahnya kalau ada kayak gitu kan ada efek jera bagi para istilahnya pelaku-pelaku kejahatan penipuan di transaksi online ini. Sistem belanja online tentu memudahkan, namun jelas memiliki kelemahan. Inilah yang dimanfaatkan oleh pelapak gadungan, bebas mengelabui pembeli. Hasilnya jutaan rupiah mereka dapatkan. Iklannya kita posting aja, gambar orang dari Facebook dijual, lampu Tiger, LED Fortuner, harga sekian, bisa nego, ya, lokasi di sini, nomor telepon, WA. Yang penting uang dia udah transfer ke saya, langsung saya blok.